Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murdinya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG PAI Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cerman Holil SPDI. Saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 4 Pagaden yang beralamatkan di Jalan Sukarandek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG Batch 2 PAI Kementerian Agama dengan nomor induk mahasiswa yaitu 254041100881. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kalau sehat semuanya dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai pelajar yaitu menuntut ilmu. Baik. Kita awali dulu pertemuan kali ini yaitu dengan berdoa bersama-sama ya, membaca surat pendek, 3 surat pendek saja. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke proses pembelajaran ya. Silakan KM dipimpin. A'udzubillahi minas syaitonir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah membaca surat-surat pendek. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Afika Maudi Putri hadir? Sudah di absen dan kita juga sudah membaca surat-surat pendek. Oke. Cung di sini yang tadi pagi ya, yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah cium tangan dulu kepada orang tua. Baik, terima kasih, alhamdulillah. Cung yang melaksanakan sholat subuh. Baik, cung yang melaksanakan baca Al-Quran. Oke, cung yang suka menyapa ke teman kalau ketemu bilang salam. Iya, semuanya bagus ya. Nah, anak-anakku semuanya, minggu kemarin kita sudah membahas masalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan anak-anakku semua sudah mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikannya. Tadi dengan salam kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Bertemu dengan teman-teman juga mengucapkan salam. Itu merupakan bagian daripada cerminan seorang pelajar yang mengaplikasikan yaitu As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Gemar membaca Al-Quran juga sama. Ya, itu merupakan cerminan daripada seorang pelajar yang mengamalkan yaitu materi bab 1 tentang Al-Quran. Jadi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran sehingga rajin membaca Al-Quran. Ya, kemarin kita sudah membahas Al-Quran, As-Sunnah dan juga Alif Lam Samsyah dan Alif Lam Qamariyah. Baik, untuk penyemangat di pagi hari ini silakan semuanya kita berdiri dulu. Berdiri. Oke, kita membakar semangat dulu ya. Baik. Kalau Bapak tanya apa kabar, semuanya jawab luar biasa, baik, yes, Allahu Akbar. Kemudian kalau Bapak tanya, pelajar SMP 4 Pagaden, siap di kepala kami terdapat cita-cita, di hati kami terdapat ajaran agama dan Pancasila. Siap semuanya? Semangat? Baik, kita mulai. Siap ya? Apa kabar? Luar biasa, baik, yes, Allahu Akbar. Pelajar SMP Negeri 4 Pagaden, siap. Di kepala kami terdapat cita-cita. Di hati kami terdapat ajaran agama dan Pancasila. Tepuk tangan semuanya. Silakan boleh duduk kembali. Untuk materi hari ini atau proses pembelajaran pagi hari ini
yaitu tentang pembuatan peta konsep. Nah, mungkin ini anak-anakku semua yang soleh dan soleha sudah mendengar apa itu peta konsep. Nah, kita akan yaitu membahas sekilas peta konsep lewat video yang akan hadir di sini. Kemudian ada juga contohnya berupa gambar. Nanti kita akan diskusi kelompok. Sudah dibentuk ini kelompoknya sudah? Baik, terima kasih. Berarti nanti Bapak tinggal membagikan peralatan dan juga kalian silakan untuk membuat peta konsep. Oke, perhatikan dulu di sini semuanya. Diperhatikan ya. Peta konsep. Peta konsep adalah suatu bergan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Itu tadi pemaparan tentang peta konsep. Ya, tentang peta konsep. Nah, nanti di pembelajaran sekarang kita akan yaitu membuat peta konsep. Ya, kira-kira begini. Kalau tentang Al-Quran dan As-Sunnah, membuat peta konsepnya seperti apa? Perkiraan kalian? Seperti apa isinya? Kalau membahas Al-Quran dan As-Sunnah, isinya peta konsep seperti apa gambarannya? Yang akan dibahasnya apa saja? Arti, betul. Arti, betul. Arti Al-Quran ya. Arti Al-Quran, arti As-Sunnah. Terus ke isi materinya apa? Terus apalagi yang akan dibahas di sana di peta konsepnya? Ayo. Makna, betul, bisa masuk makna. Fungsi, ya masuk ke fungsi. Nah itu ya. Itu contoh dari teman-teman kalian ya, bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai peta konsep. Isi dalam peta konsep di bab 1 ini tentang Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan yaitu membuat peta konsep secara berkelompok ya. Materinya kita ngambil dari bab 1 tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Alif Lam Sam Syin dan Qamariyah tidak usah ya, karena sudah dibagi kelompok. Ya, buku paketnya juga sudah dibagikan sebagai bahan. Sekarang Bapak akan membagikan yaitu kartonnya. Kita sudah mempunyai peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan peta konsep. Untuk teknis penilaian di dalam pembelajaran hari ini ya, di mana kalian itu nanti harus membuat peta konsep secara berkelompok sekreatif mungkin. Setelah itu akan presentasi ke depan. Oke? Oke, presentasi ke depan. Silakan sekarang tentukan gambar peta konsepnya dan silakan boleh dituangkan ide kreatif kalian di lembar yang telah disediakan. Silakan bisa dikeluarkan alat gambar dan alat tulisnya. Yuk. Ayo semuanya yuk. Ya, silakan boleh sambil berdiri kalau susah. Ya, silakan melingkar, membuat lingkaran. Ya, sok sambil berdiri, enaknya gimana?
Ya. Sok, enaknya kira-kira gimana? Silakan. Yang terpenting kalian bisa membuat peta konsep dengan baik. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan mulai presentasi. Ya, silakan disimpan pekerjaannya, sudah habis waktunya. Bapak akan panggil yaitu per kelompok, ya, urutan kelompok maksudnya. Silakan untuk kelompok 1. Boleh duluan. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini ada pengertiannya. Pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab. Sebagai mukjizat disampaikan secara mutawatir tertulis dalam mushaf dan membacanya adalah ibadah. As-Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takdir, tabiat, budi, pekerti, atau perjalanan hidupnya. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup, hidayah, pembatasan antara hak dan batil, obat dan nasihat, serta sumber ilmu dan keselamatan bagi umat manusia. Fungsi dari As-Sunnah adalah Al-Quran sebagai penguat hukum yang sudah ada di Al-Quran sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global, terperinci atau umum, dan sebagai penetap hukum baru yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Ini ada contoh Al-Quran yaitu menghormati, membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungannya serta menjaga kemurniannya dari kerusakan atau distorsi dengan selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Contoh sikap perilaku Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi yang meriah. Oke. Silakan untuk duduk di tempatnya masing-masing. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tugas kelompok yaitu pembuatan peta konsep materi bab 1 tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah tadi Bapak lihat setiap kelompok sudah mampu yaitu membuat peta konsep ya. Oke, Bapak apresiasi untuk semua kelompok, luar biasa sekali antusiasnya ya dalam membuat yaitu peta konsep dan juga penyampaian. Untuk kelompok ini kelompok berapa teh? Kelompok 1 ya, penyampaiannya luar biasa sekali. Yang menjadi narasumbernya ya suaranya bagus gitu kan, jelas. Oke, temukan dulu. Untuk kelompok ini juga tidak kalah dibandingkan kelompok yang tadi, penyampaiannya juga jelas, peta konsepnya lebih menarik, kreatif, dan juga wawasannya pun luas. Temukan dulu buat kelompok 2 tadi yang tampil. Kelompok ini ya, kelompok dari Putra yang barusan tampil, Bapak lihat kerjasamanya juga ada, peta konsepnya lumayan bagus dan ada keberanian untuk maju ke depan. Temukan dulu buat teman kita dari Putra. Oke. Kemudian kelompok terakhir masih dari Satuan Putra ini ya. Ini kelompok pamungkas terakhir. Barusan sudah mempresentasikan yaitu peta konsep ya. Oke, tadi ya peta konsepnya lumayan simpel, kemudian juga bisa dimengerti dan alhamdulillah penyampaiannya pun ya cukup bagus ya. Dalam artian kalian semua dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah bisa membuat yaitu peta konsep.
Nah, fungsi dari peta konsep, anak-anakku semua, ini adalah sebagai media untuk meringkas atau merangkum, ya. Jadi untuk pelajar bisa digunakan untuk sebagai bahan pengingat materi, pengganti rangkum. Nah itu ya. Oke, masih semangat semuanya? Pelajar SMP Negeri 4 Pagaden, masih semangat? Kalau masih, coba buktikan, perlihatkan kepada Bapak bentuk semangatnya kalian sebagai pelajar SMP Negeri 4 Pagaden. Siap? Nah, kita tepuk semangat ya. Oke? Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua anak-anakku. Silakan duduk. Kesimpulan daripada pembelajaran untuk hari ini, alif lam samsiah. Contoh alif lam samsiah. Contoh bacaannya alif lam samsiah seperti apa? Ar-Rasul. Alif lam komariah contohnya. Hah? Apa? Al-Yaumi, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya kalau dibedakan alif lam samsiah dan alif lam komariah itu apa? Samsiah? Alif lam samsiah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf. Ya, dibaca tidak lamnya? Samsiah? Tidak. Kalau alif lam komariah? Dibaca tidak lamnya. Setelah mempelajari yaitu peta konsep, ya, ilmu apa atau pengalaman apa yang kalian dapat dari pembuatan peta konsep? Silakan. Per kelompok bisa mengemukakan pendapatnya. Setelah belajar peta konsep, kamu jadi bisa apa? Jadi tahu apa gitu loh. Silakan. Aku menjadi tahu pembelajaran peta konsep ini arti Al-Quran dan As-Sunnah. Oh iya, tepuk tangan dulu anakku semua yang soleh dan soleha. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah berakhir ya dengan pengumpulan tadi tugas kelompok yaitu berupa peta. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini ya di pertemuan kelima ya di pertemuan kelima. Kita berdoa bersama-sama, nanti dipimpin oleh KM membaca surat Al-Fatihah. Ya. Silakan KM langsung pimpin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina maghdubi alaihim. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga semangat selalu dalam belajar menuntut ilmu di SMP Negeri 4 Pagaden. Masih semangat ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.